Sudah terlihat ya? Sudah. Oke. Baik, seperti yang sudah dipaparkan tadi, tema kita pada kesempatan kali ini adalah Introduction to an Upstream Software Platform for Subsurface Visualization, Interpretation, and 3D Modeling. Jadi, pada dasarnya ini satu software yang dikelola oleh Schlumberger Petrel, yang sebenarnya kalau teman-teman mau langsung praktek itu bisa bekerja sama langsung dengan Schlumberger, tapi di sini saya memberikan introduction saja terhadap apa aja functionality-nya, capability-nya, sama kaitannya nanti dengan apa aplikasinya untuk subsurface visualization, interpretation, and 3D geomodeling. Sebelum itu, sedikit reminder buat kita semua bahwa pada dasarnya software itu hanya sebuah alat atau tool, dan sebenarnya adalah yang paling penting untuk kita sebagai geoscientist itu adalah integrated skill set kita. Jadi saya terus mengingatkan diri saya juga dan juga teman-teman semua di student chapter, Geomod, APG, SPE untuk terus menggali semua skills, baik itu technical skills di bidang geologi, geofisika, reservoir engineering, maupun soft skill kita dalam networking, dalam public speaking, dan lain sebagainya, serta computing skill salah satunya adalah software skill ini yang akan kita bahas insya Allah beberapa puluh menit ke depan. Uh, Tujuan dari webinar kita kali ini saya bagi menjadi 3 part. Yang pertama adalah ya, Introduction to Subsurface Interpretation Workflow. Jadi kita akan bahas apa aja workflow-nya sih dalam melakukan interpretasi subsurface, terutama kaitannya dengan eksplorasi migas. Kemudian yang kedua adalah software itu sendiri. Kita akan belajar functionality-nya dari software itu sendiri, apa aja interface-nya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah saya sedikit akan menyentuh introduction tentang 3D geologic modeling yang merupakan produk akhir dari interpretasi dan juga visualisasi. Um, ini adalah outline detailnya. Saya akan bagi nanti menjadi 3 main part. Yang part pertama adalah tentang fundamentals. Kita akan membahas basic-basicnya apa saja, apa aja general workflow-nya. Kemudian kita akan belajar cara gimana meloading data atau mengimport data. Dalam hal ini adalah data sumur. Kemudian kita akan bahas tentang interface dari software itu sendiri. Kemudian saya akan bahas juga tentang geometrical modeling, salah satu tool yang cukup bermanfaat untuk secara cepat menghasilkan property modeling. Dan terakhir kita akan bahas tentang plotting. Kemudian kita akan ada break dan tanya jawab. Lalu saya akan lanjutkan kembali ke part berikutnya, yaitu tentang interpretation. Dalam hal ini adalah seismic interpretation. Dan juga di bagian akhir akan ada pembahasan tentang 3D modeling. Untuk itu saya sempat bahas kepada panitia bahwa sebaiknya yang ikut ini adalah rekan-rekan yang sudah mendapatkan materi tentang geofisika dan seismic reflection methodology ya. Tapi nggak masalah untuk teman-teman yang belum, nanti saya akan bahas sedikit basicnya tentang seismic methodology. Nah, ini adalah outline-nya. Kita akan bahas tentang data loading dari seismic, visualisasinya, volume rendering dan juga geobody extraction nanti, dan juga interpretasi, dan last but not least adalah tentang 3D property modeling itu sendiri. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang software yang akan kita bahas hari ini adalah Petrel. Jadi Petrel ini adalah suatu aplikasi yang berbasis Windows yang berguna untuk menghimpun semua data dari berbagai sumber seperti data sumur, data seismik, dan juga data-data lainnya ke dalam satu platform, sehingga kita tidak perlu bolak-balik ke berbagai software untuk melakukan baik itu visualisasi, interpretasi, dan 3D geologic modeling. Kemudian produk akhirnya apa sih dari pekerjaan yang kita lakukan di Petrel? Produk akhirnya adalah 3D geologic model yang merupakan representasi digital dari bumi. Pada dasarnya apa yang kita secara detail bahas di sini adalah dari reservoir yang ada di satu lapangan atau reservoir yang ada di satu prospek. Prospek itu adalah potensi lapangan yang belum dibor. Jadi itu adalah 3D geological model.
Kemudian dari software ini apa aja yang kita bisa lakukan? Kita bisa melakukan interpretasi data seismik, well korelasi buat para stratigrapher yang akan melakukan stratigraphic description dan correlation. Kemudian tentunya membuild 3D reservoir models dan juga mengkalkulasi volume setelah kita melakukan konstruksi model tersebut, dan juga mengenerate peta-peta, dan juga nanti produk ini bisa kita handover ke rekan-rekan engineer untuk mereka melakukan reservoir simulation untuk dilakukan prediction dan forecasting. Jadi in summary, software ini bisa membantu kita sebagai geologis untuk melakukan analisa baik itu seismik sampai simulasi, khususnya adalah interpretasi seismik, dan pada akhirnya menghasilkan suatu hasil berupa pemodelan 3 dimensi dari bawah permukaan itu sendiri. Sekarang kita bahas tentang hardware dan software yang diperlukan. Yang pertama di sini adalah PC ya. Kita menggunakan PC. Untuk Petrel 64 bit kita memerlukan RAM at least 4 GB dan lebih baik 16 GB untuk optimum performance. Kemudian untuk Windows-nya kita bisa pakai Windows 7 yang lama, cuman lebih baik menggunakan Windows 10 yang lebih baru, atau bisa juga menggunakan Vista atau XP N64. Graphic card-nya harus compatible dengan Petrel. Dalam hal ini sebaiknya menggunakan Nvidia Quadro ya, at the minimum. Kemudian ini yang terpenting yang udah saya bahas juga ke teman-teman Geomode dan juga ke teman-teman APG, sebaiknya kita Universitas Padjadjaran FTG khususnya mempunyai academic license khusus agar kita bisa pakai secara official dan secara formal. Dan sebenarnya Selam Bersih itu mempunyai program kerjasama dengan universitas untuk memberikan license cuma-cuma, academic license untuk kegiatan belajar dan mengajar. Sepertinya yang saya dengar dari teman-teman di Geomode sekarang sedang coba diurus ke Selam Bersih, dan mungkin masih dalam tahap pengurusan di level universitas untuk kemudian dilakukan MOU ya dengan pihak Selam Bersih. Dan juga selanjutnya adalah tentunya software itu sendiri. Kita perlu yang latest updates. Sekarang udah 2022, mereka sudah mempunyai update-update tertentu, terutama untuk penggunaan machine learning ya. Jadi kita sekarang bisa memplugin machine learning tools kayak Data IQ, Python ke dalam software ini sendiri. Dan tentunya kita perlu data yang seperti data seismik, data sumur, dan data pemodelan lainnya yang bisa kita pakai untuk kegiatan belajar mengajar. Oke. Nah, sebelum kita sentuh tentang functionality dari Petrel itu sendiri, saya ingin membahas beberapa tahapan atau workflow dalam interpretation dan 3D geologic modeling ya. Yang pertama, sudah tentu kita harus mengimport datanya, melakukan editing, quality control, datanya cek apakah datanya sudah konsisten atau belum. Kemudian selanjutnya adalah tahapan interpretasi seismik, baik itu horizon, stratigraphic horizon, maupun juga faults atau structure-nya ya. Karena ini yang bakal kita gunakan sebagai framework dari 3D model kita itu pada akhirnya. Kemudian tentunya kita lakukan juga studi tentang well correlation atau stratigraphic well correlation. Dan ini sering dilakukan iteratively ya, secara iteratif antara well correlation dan seismic interpretation untuk terus merefine interpretasi kita di bawah permukaan. Kemudian setelah itu selesai, setelah seismic interpretation selesai, well correlation selesai, barulah kita melakukan fault modeling. Jadi fault interpretation yang sudah kita dapat, kita convert ke dalam fault pillars dalam 3 dimensi untuk di generate ke dalam fault model. Setelah itu kita generate yang namanya pillar grids, yang ini berfungsi sebagai skeletons atau building blocks-nya dari 3D model kita. Umumnya kita ada 3 skeleton, ada top, mid, sama base skeletons,
yang digunakan sebagai frameworknya dari model kita. Kemudian setelah kita ada skeletonnya, top, mid, base, kemudian kita bagi lagi menjadi beberapa zone dan layers sesuai dengan flow unit yang ada di reservoir itu atau sesuai dengan karakteristik stratigrafi yang ada di lapangan kita. Nah, yang bagian atas ini adalah rangkaian untuk melakukan framework modeling, kontainernya. Kemudian setelah itu apa yang harus kita lakukan adalah mengisi kontainer tersebut dengan properties. Apa aja properties yang harus kita modelkan atau kita karakterisasi? Yang pertama itu facies. Mungkin teman-teman udah pernah dengar facies ya. Mungkin dapat di pelajaran sedimentologi ya. Ini contohnya adalah facies channel atau aliran sungai ya. Dimana kita bisa memodelkan menggunakan object based modeling, dimodelkan channelnya dan juga bagian crevasse play-nya juga dengan bagian flood bank-nya. Kemudian di dalam facies tersebut, masing-masing facies terdapat beberapa karakter petrophysics, baik itu porosity, permeability, maupun water saturation yang akan kita modelkan ke dalam proses petrophysical modeling menggunakan metode geostatistik, dikombin dengan seismik dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita melakukan semua pemodelan ini, barulah kita melakukan plotting. Gunanya adalah untuk melihat hasil akhir dari pekerjaan kita, baik itu dalam map view, ini yang atas adalah map view-nya atau 2D view, atau juga dalam bentuk cross section view dari samping ya. Kita bisa melihat bagaimana penampang stratigrafinya dari samping. Dan setelah dilakukan plotting, kita QC hasilnya sudah konsisten semuanya, barulah kita melakukan volume kalkulasi. Dan juga dilakukan uncertainty analysis untuk menentukan apakah prospek atau lapangan kita itu ekonomis untuk dilanjutkan untuk kegiatan pemboran. Jika sudah ekonomis, baru tahap selanjutnya adalah melakukan well design atau perencanaan sumur agar bisa ditentukan titik-titik yang paling optimum untuk melakukan pengeboran dan produksi. Jadi itu adalah rangkaian general dari langkah-langkah untuk melakukan interpretasi dan 3D geologic modeling.